Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai aposisi. Sebelum penjelasan selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Heni Triana Nurulita, NIM 03, Anissa Nur Aprilianti, NIM 11, Faria Agustina, NIM 23, dan Wasilatun Najiah, NIM 29. Silakan menonton. Saya Faria Agustina, NIM 23 akan menjelaskan pengertian aposisi. Menurut Firhar, aposisi merupakan atribut yang memberi keterangan tambahan tentang identitas orang atau benda yang diacu oleh nomina induk. Sedangkan Alwi berpendapat bahwa aposisi merupakan dua unsur kalimat sederajat dan mempunyai unsur yang sama atau salah satu unsur mencakup unsur lainnya. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa aposisi merupakan kata atau frasa yang memberikan penjelasan pada frasa atau kata lain sebelumnya. Contoh dari aposisi yang pertama yaitu Zidan memukul kepala adikku, Tommy. Adikku merupakan pelengkap dari objek yang dikenai pekerjaan oleh pelaku. Setelah kata adikku, ada kata Tommy. Tommy di sini memiliki fungsi yaitu aposisi, penjelas siapa nama adikku. Yang kedua yaitu Reni memberi makan Kitty, kucing kesayangannya. Sama halnya dengan contoh yang pertama, kucing kesayangannya di sini berkedudukan sebagai aposisi, penjelas mengenai siapa Kitty. Contoh yang ketiga, Mang Slamet membersihkan kebun belakang rumah, tempat bermainku. Tempat bermainku merupakan aposisi yang berfungsi menjelaskan mengenai fungsi dari kebun belakang rumah. Contoh yang keempat yaitu atlet dayung Kakan meraih medali emas pada ajang PON tahun lalu. Atlet dayung berkedudukan sebagai subjek. Setelah atlet dayung ada kata Kakan. Kakan di sini berfungsi sebagai aposisi, yakni penjelas siapa nama atlet dayung yang meraih medali emas pada ajang PON tahun lalu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri aposisi. Menurut Haq, aposisi memiliki dua ciri-ciri yaitu ciri-ciri semantis dan ciri-ciri formal. Ciri-ciri semantis antara lain yaitu dua tanda koma, dua tanda pisah, tanda kurung, dan titik dua. Sedangkan ciri-ciri formal aposisi berupa kata atau frasa yang biasanya selalu mendahului aposisi. Seperti contoh di antaranya, antara lain, terdiri dari, termasuk, seperti atau semacam, yaitu, misalnya, dan nama lain. Contoh dari ciri-ciri aposisi. Yang pertama yaitu, ibu membeli banyak sayur di pasar, antara lain kangkung, bayam, sawi, kubis, dan kol. Pada contoh tersebut dapat dilihat bahwa ada banyak koma yang menunjukkan bahwa itu merupakan aposisi. Selain itu juga ada kata antara lain yang termasuk dalam ciri-ciri formal aposisi. Yang kedua, barang-barang yang wajib dibawa saat berjusa terdiri dari baju pramuka, hasduk, kacu leher, topi, tongkat, alat sholat, alat mandi, dan baju ganti. Sama halnya dengan contoh sebelumnya, pada contoh kedua, kata atau frasa terdiri dari merupakan salah satu ciri-ciri dari ciri-ciri formal aposisi, dan ada titik dua juga, lalu ada koma yang menunjukkan bahwa itu adalah aposisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wujud aposisi. Wujud aposisi sendiri terdapat 4. Yang pertama, wujud aposisi yang menerangkan pekerjaan. Contohnya, Anwar pengrajin gerabah membuat gerabah minimal 3 setiap hari. Anwar sendiri sebagai subjek dan pengrajin gerabah sebagai aposisi, karena
Pengrajin gerabah sendiri merupakan penjelasan pekerjaan dari seseorang, yaitu Anwar sendiri yang merupakan sebuah subjek dalam kalimat tersebut. Yang kedua, wujud aposisi yang menerangkan profesi. Contohnya, Ana memanggil Sio dokter pribadi ketika neneknya sakit. Zio sendiri sebagai objek dan dokter pribadi sebagai aposisi. Kenapa? Karena di situ dokter sebagai aposisi, karena di situ dokter menjelaskan pekerjaan atau profesi dari seseorang, yaitu Zio yang sebagai objek. Yang ketiga, wujud aposisi yang menerangkan jabatan. Contohnya, Pak Hadi, kepala sekolah MTS Al-Karimi 1 mengikuti pelatihan di Surabaya. Pak Hadi sebagai subjek dan kepala sekolah sebagai aposisi. Kenapa? Karena kepala sekolah menerangkan jabatan seseorang atau menerangkan jabatan Pak Hadi yang sebagai subjek. Yang terakhir, wujud aposisi sebagai kekerabatan. Contohnya, Ahmad mengunjungi Ali, sepupunya di pondok. Ahmad sendiri sebagai subjek, mengunjungi sebagai predikat, Ali sebagai objek, dan sepupunya sebagai aposisi, dan di pondok sebagai keterangan. Sepupunya itu dapat dikatakan atau dapat dikatakan sebagai aposisi karena sepupunya tersebut menjelaskan hubungan kekerabatan dengan seseorang, yaitu mempunyai kekerabatan atau hubungan kekerabatan sepupunya Ali dengan Ahmad. Jadi Ali merupakan sepupunya dari Ahmad, seperti itu. Jadi menerangkan sebuah hubungan kekerabatan seseorang. Selanjutnya mengenai fungsi positif. Menurut Ramlan tahun 1987 halaman 155, frasa endosentrik adalah frasa endosentrik yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsur-unsurnya, baik semua maupun salah satu dari unsurnya. Hal ini dapat dilihat dari contoh Ahmad, anak Pak Sastro, sedang belajar. Dalam klausa tersebut, sedang belajar satuan Ahmad dan anak Pak Sastro merupakan sebuah frasa. Jadi frasa ini memiliki sifat yang berbeda dengan frasa endosentrik yang koordinatif dan atributif. Frasa koordinatif dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan kata penghubung atau. Sedangkan frasa atributif itu tidak perlu dihubungkan dengan kata penghubung dan kata penghubung atau. Jadi dalam kalimat ini, Ahmad, anak Pak Sastro, sedang belajar itu memiliki frasa yang sama, di mana letaknya itu maksudnya di Ahmad, anak Pak Sastro. Jadi dalam kata Ahmad, anak Pak Sastro itu tidak perlu kata penghubung dan kata penghubung atau. Jadi di situ karena memiliki frasa yang sama, jadi tidak perlu kata penghubung dan kata penghubung atau. Dan juga Ahmad sendiri itu termasuk aposisi karena Ahmad di situ menerangkan atau menjelaskan sebuah wujud aposisi yang menerangkan kekerabatan.
Jadi Ahmad memiliki kekerabatan dengan Pak Sastro, yaitu Ahmad merupakan anak dari Bapak Sastro, seperti itu. Contoh yang kedua yaitu Bapak Soeharto, Presiden RI. Jadi di sini juga tidak perlu kata penghubung dan kata penghubung atau. Mengapa demikian? Karena di sini memiliki frasa yang sama, jadi tidak perlu kata penghubung. Lalu di sini juga termasuk wujud aposisi yang menerangkan jabatan seseorang, dimana yang termasuk wujud aposisi, maksudnya yang termasuk aposisi di sini yaitu Presiden RI. Karena Presiden RI di sini menerangkan sebuah jabatan seseorang sendiri, yaitu Bapak Soeharto. Jadi Presiden RI ini menerangkan sebuah jabatan dari Bapak Soeharto yang dapat jabatan sebagai Bapak Presiden RI, seperti itu. Kemudian ada fungsi atributif menurut Ramlan tahun 2005 halaman 143 menyatakan bahwa berbeda dengan frasa endosentris yang koordinatif, frasa endosentris yang atributif terdiri dari endosentris yang koordinatif. Kemudian frasa endosentris itu terdiri dari unsur-unsur yang tidak setara. Maka dari itu unsur-unsurnya yang tidak mungkin dihubungkan dengan kata penghubung atau konjungsi seperti dan, atau, jika, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya terdapat sepatu baru. Kata sepatu mendapatkan fungsi unsur pusat dan baru mendapatkan fungsi atributif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi adverbial. Berdasarkan karakternya, frasa ini mirip dengan frasa adjektifal menurut Fedoruk 1958 halaman 86. Karena kedua frasa tersebut biasanya berfungsi sebagai keterangan pada kalimat. Frasa adverbial dapat memiliki modifikator berupa adverbia dan nomina. Contoh frasa adverbial yaitu kakak komandan itu sangat ganteng. Sangat ganteng merupakan frasa adverbial dan ganteng juga merupakan unsur pusat adverbial. Yang kedua, kota Nganjuk sejuk dan damai. Sejuk dan damai merupakan frasa adverbial dan sejuk dan damai juga merupakan unsur pusat adverbial. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.